Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa li jami'i awliyaillahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha aynama kanu wa halat rawahum ya rabbal alamin. Wa khususan ila Syafi'i wa sahabahu wa ila sa'il qadri zaman al-madani wa zaman Abdullah sa'id sa'id al-Ghani sa'id al-Badri Sayyidina Abdul Sayyidina Musayyid wa Alhamdulillah al-muhajirin Allah muqaddam habib sallallahu alaihi wa sallam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Malik bin Sayyidina Syawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adamman naf'a bi ulumihi wa ulumihi fid darain amin. Menggantikan Ustadz atau guru kita yang kada bisa hadir pada subuh ini karena mungkin ada halangan karena sebab hujan ini. Baik, kita mengisi subuh kita ini dengan pembacaan kitab Irsyadul Ibad. Kita buka masalah bab zulmi, bab masalah zalim. Zalim berbeda dengan perbuatan fasik. Kalau fasik, ia dosanya hanya kehubung kepada Allah saja. Taubatannya hanya 3 syaratnya, yaitu bujur-bujur taubat, nadam menyesal, ajazam berputus dari gawean dosa tadi, ajazam kada akan mengulangi, bercita-cita kada akan mengulangi lagi dosa tersebut. Tapi kalau berbeda dengan zalim, zalim ini adalah maksiat yang berhubungan dengan sesama makhluk Allah. Allah kada akan mengampuni dosa zalim ini, melainkan ia harus berhubungan dengan orang yang dizaliminya, baik dari segi hartanya atau dirinya, puji celanya. Maka zalim ini lebih bersangatan daripada fasik. Maka kita usahakan kita hindari daripada perbuatan zalim sekecil apapun kepada sesama makhluk Allah. Bab zulmin ini bab tentang kezaliman. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala tahsabannallaha, jangan engkau sangka Allah Ta'ala ghafilan, melupakan, amma ya'maluna zalimun, apa-apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyawm tashkhassu fihil absar. Allah tunda kena, walaupun di dunia inya lapas karena pengadilan dunia bisa disogok, pengadilan dunia kada adil. Untung ada akhirat. Kalau kada ada akhirat, kasihan
orang yang waktu di dunia dizalim, kadang mendapat keadilan, lalu sempat meninggal, tapi di akhirat Allah punya keadilan sekecil apapun sebiji zarrah, walaupun sebiji zarrah, kezaliman itu akan dihitung kena di hari kiamat kena. Pada hari yang terbelalak mata-mata mereka kena. Mata mereka di hari kiamat kena karena melihat sekecil apapun itu dihitung Allah Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, alladzina amanu la ta'kulu, jangan sekali-kali kalian memakan amwalakum bainakum, harta-harta di antara kalian, saudara kalian, kawan kita, kawan kalian, bil batil, dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan antaradim minkum, melainkan melalui jalan yang dihalalkan oleh Allah, di antaranya dengan melalui perdagangan. Ada di situ mendapat keuntungan halal, antaradim minkum, itu rida di antara kalian. Maka syarat jual beli itu ada ngarannya akad. Aku tukarlah, aku juallah. Karena ini menunjukkan orang tadi rida dengan harga yang ditetapkan atau barang yang ditetapkan. Aku juallah, berarti orang tuh yang penjual tadi rida dengan harga seitu. Kan tawar menawar. Bisa jadi 1 juta, kadang-kadang 1,5 juta namanya. Tawar menawar dulu. Akhirnya ambil keputusan kita ambil jalan tengah aja lah. Aku berkurang 250, engkau lebih naik 250. Jadi berapa? 1.250.000. Ya, aku rela. Aku jual. Nah, berarti menunjukkan rela dengan harga segitu. Yang pembeli pun itu juga rela dengan harga segitu. Tapi kalau ada unsur terpaksanya sedikit, aku tukarin aja lah. Ngalih apanya? Aku tukarin aja lah. Berdiamnya ambilnya paksaan. Nah berarti kadang menunjukkan renta yang menjual namanya. Menunjukkan inya renta, dengan makanya syarat jual beli diantaranya ada akad. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada duit, ada akad. Melainkan dia dalam hukum fikih itu barang mu'atad. Barang mu'atad ini memang harganya dasar kada turun naik. Harga wadai dasar 1.000 rupiah gabung untuk ada list orang tawar depan. Berapa nih harganya? 1.000. Kawan aja 900. Jarang lewat tawar. Nah itu kada masalah. Sebagian ulama pikir mengatakan kada apa-apa, kada akad, kada berakad, karena sama tahu harganya. Kadang-kadang kami di pesantren Pemangkeh itu ada warung yang berandakan wadai, buah-buahan, sayur atau jadi manjulnya tuh yang membeli kadang-kadang ada. Jadi ambil wadai, hendak duit di situ, tinggal gada lagi. Kadang-kadang bertulisnya duit 1.000 atau jadi ambil kada bakat. Kenapa? Barang itu mu'attad badannya. Diketahui dan kada pacang turun naik. Lain tanah turun naik 50 juta pokoknya. Ingat ya 45 juta. Tawar-menawar dulu. 47 aja. Nah, hanyar akur 47. Hanyar terjadi akan dibeli. Kalau teh di warung, wadai di warung, sudah makan wadai 3 biji, minum teh berapa aja tuh 5.000, tingkat aja 3.000 ya, tawar menawar. Oleh jarang orang tawar menawar gitu. Kenapa? Sudah diketahui wadai itu 1.000, sudah maklum harga seperti itu. Maka sebagian ulama fikih menyatakan kada apa-apa, kada pakai akad. Tapi orang yang berihtiyat tetap berakadnya, tetap ya berakad, tukarlah, juallah. Bahkan ada orang yang berakad itu ambil wadai 3 biji, ambil teh, minum, bayarnya dulu, tukarlah, juallah, nah minum lagi. Kita minum dulu, makan dulu, ada tahu lu kok meninggal, soal bayarnya
meninggal rahatan minum di warung kawan, saya nggak ada bayar. Di sana seperti itu adatnya. Ya adatnya ambil dulu di bawah gitu, ambil wadahnya dulu, ambil tehnya gitu, nah biar bayar. Ini anak mati ya kalau lagi bapak lagi sudah bayar. Ini kadang makan lo selesai. Di Singapura kan memalkan ini, walaupun kada ikut Cina, kenapa? Bayar dulu orang sana sistemnya, bayar dulu, nah, ambil wadahnya berapa, hitungnya. Kata-kata besar seperti itu. Di sana mungkin bukan mengamalkan sunnah syariat, tapi kenapa? Takutan orangnya buka. Takutan orangnya buka. Jadi bayar dulu. Nah jadi zalim, jangan engkau sekali-kali memakan harta sebagian kalian akan sebagian yang lain dengan secara zalim. Sekecil apapun, maka di akhirat ada nilainya. Maka dahulu kita sampaikan, ghibah itu lebih bersangatan daripada zina, pintangan ngalihnya bertobat. Bukan meremehkan zina, tapi saking hubungan dengan sesama manusia ini. Dosanya nih luar biasa. Nabi jauhi oleh kalian akan menghibah. Fa innahu asyaddu minal zina. Karena ini lebih bersangatan daripada zina. Zina, kalau ia berzina, lakunya bujur-bujur taubatan nasuha kepada Allah, diterima Allah. Tetapi kalau ghibah, kada akan diampuni oleh Allah, kecuali ia harus mendatangi, harus berhubungan, minta rida, minta halal dengan yang bersangkutan. Wala taqtulu anfusakum, jangan sekali-kali kalian membunuh akan sebagian kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Ta'ala dengan kalian itu sangat kasih sayang. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi naran. Barang siapa yang memperbuatnya demikian, itu yang disebutkan tadi, memakan harta saudaranya, kawannya, tetangganya, atau orang lain yang dengan zalim, atau ini harta, atau membunuh ini diri, atau puji cela orang, menyembati orang, niscaya fasawfa nuslihi, selagi akan kami masukkan akan ia naran, ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, adalah atas Allah, adalah yang demikian itu atas Allah Ta'ala yasiran, sangat mudah. Wa qala, dan firman Allah Ta'ala pulang, ma lizzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Di akhirat kena ada orang yang bangkrut, kada akan dapat pertolongan, kada akan dapat bantuan di akhirat kena. Karena ada hadisnya di bawah ini disebutkan orang yang bangkrut, ya Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut? Nah, karena apa? Karena di akhirat kena ditimbang, rupanya amal baiknya banyak, amal jahatnya sedikit, ditentukan surga. Tapi banyak yang protes, banyak yang menuntut haknya dengan orang tadi. Ujung-ujungnya tabulik, masuk neraka, bangkrutnya di akhirat kena. Gara-gara apa? Gara-gara banyak menzalim orang. Di antaranya menzalim harta orang dengan menipu atau menculasi timbangan. Menculasi timbangan, kasihan. Berapalah untungnya, hanya 1 kilo gula dikuranginya sama tak. Sampai 10 bungkus dapat 1 kilonya. Kan mentimbang pas ada 1 kilo nih, kurangnya sama tak, pindahkan masuk. Sampai 10 bungkus dapat 1 kilonya. Tapi betobatnya ngalih kemana? Pada yang nukar gulanya itu siapa-siapa? Berapa lah sama tak gula leh. Tapi di hadapan Allah pasti ada. Gitu. Nah, maka ini tobatnya ngalih. Enggak, itu juga sebab Allah sekong banyak sekalian, jangan juga leh. Tapi pintangan ngalih taubat tadi kadang-kadang ya mengurangi timbangan. Itu masalah fawailul lil mutaffifin, itu ada masalah jelas timbangan. Atau menipu orang, jual rambutan atau jual langsat, di atasnya bagus, di bawahnya buruk. Nah, sokar yang atas sekali juga, yang bawah mun orang yang milih kan hendak ada bolehkannya.
Nabi pernah di sini lah rasanya ada hadisnya. Nabi pulang ke pasar melihat ada tuyukan gandum yang Nabi curiga ini basah dalamnya nih. Lalu masukkan Nabi tangannya, nah basah. Apa nih ya Nabi? Anu ya Rasulullah karena basah karena hujan. Ya Nabi mau basah karena hujan lain akan ini gandum yang basah, ini gandum yang bagus. Harganya beda lah. Lagi pula sudah basah, kada bagus, barat lah pulang, barat. Maka man laisa minna man ghassana laisa minna ya Nabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Ada orang nukar limau, wah manis ya. Kalinya bawa nukar 2 kilo. Kalinya masam limaunya aja jujur manis, sekali datang mengulik. Datang kan ampun yang menjual ini ngapa aja jamu manis aja ini sekalinya masam yang menjual ikam 2 kilo masam sibuk benar aku 2 karung jadi tipu aja masam sebenarnya tenang aja aku ini sudahnya tertipu 2 karung nipu orang pulang kamu 2 kilo juga sibuk benar kayak itu aku 2 karung ketipu aja nukar yang masam 2 karung masam 2 karungnya tenang aja aku artinya jangan juga kayak itu deh gara-gara kita nipu orang pulang kita. Hadis Nabi yang melarang kita berbuat zalim akhraja asy-syaikhani an Abi Bakrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi pada khutbahnya di Mina fi hajjil wida pada haji yang terakhir haji wada inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum sesungguhnya darah kalian artinya ini terhadap diri menyakiti orang apalagi sampai membunuh wa amwalakum dan harta kalian ini harta orang menipu menculasi orang timbangan tadi atau merampas harta orang dan lain sebagainya harta di bidang harta wa a'radakum dan puji celah orang masalah menggibah orang menyakiti orang memfitnah orang macam-macam haramun alaikum ya Nabi haram atas kalian kahurmati yaumikum haza seperti kemuliaan hari kalian ini wa syahrakum haza dan bulan kalian ini fi baladikum haza dan pada kampung atau negeri kalian ini wa satalquna rabbukum selagi akan kalian bertemu akan Tuhan kalian sudah berhadap Allah kada dia lagi menyesal tanggung jawabkan lagi apa yang kita kerjakan waktu di dunia fa yas'alukum an a'malikum dan selagi akan menanyakan Allah Ta'ala an a'malikum daripada amalan kalian ala fala tarji'u ba'di kuffaran ketahuilah oleh kalian maka janganlah kalian kembali sesudah aku meninggalkan aja Nabi sudah wafatku ya Nabi kufaran bergulik jadi kafir yadribukum ba'dukum riqaba ba'din lalu saling berbunuhan saling memukul oleh kalian akan sebagian yang lain akan pengguluh kalian yang selain bagian yang lain artinya jangan berbulik gawian jahiliyah mengurangi timbangan mencela orang, memfitnah orang, saling membunuh sesudah aku wafat di Nabi. Wa Muslim daripada Imam Muslim an Abi Dzarrin daripada Abi Dzarrin Al-Ghifari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi anillahi ta'ala pada sesuatu riwayat yang meriwayatkan Nabi daripada Allah berarti ini hadis kursi annahu qala bahwasanya Allah Ta'ala berfirman ya ibadi wahai hambaku jar Allah inni haramtu az-zulma an nafsi sesungguhnya aku haramkan atas diriku ya Allah berbuat zalim sesungguhnya mengharamkan atas berbuat oleh aku akan perbuatan zalim atas diriku Allah melarang wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalimu dan jadilah aku mengharamkan, melarang berbuat zalim di antara kalian. Maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim. Aku hanya kada hendak zalim atas hambaku, apalagi kalian
Jangan sekali-kali berbuat zalim kepada hamba-Ku, ya Allah. Wa Ahmad wal Baihaqi an Ibnu Umar ittaqu zulma, daripada Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, ittaqu takutilah oleh kalian, hindari oleh kalian az-zulma akan perbuatan zalim. Fa inna zulmatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim itu kena menjadi kegelapan kena di hari kiamat, mulai dalam kubur, kadab kubur kita. Kenapa? Suka menzalim orang. Apalagi kena di akhirat, di padang mahsyar, ada orang yang dibangkit dalam keadaan kadab, penglihatan apa? Buta, tidak ada melihat. Kita jangankan buta, melampu mati aja di rumah kita seorang tuh. Padahal sebenarnya hari kita di rumah tuh tahu, di lamari sebelah sini, di tihang sebelah sini, rahatan berjalan, pas mati lampu kan di berjalan. Kenapa? Lo tahangkop tihang lo tahangkop dinding. Padahal kita sebenarnya hari melihat situasinya di kiri ada lamari, di kanan ada tihang, di sini ada ini, di kelok kiri di rumah kita, dalam rumah kita seorang. Ketika kita berjalan, pas mati lampu malam, langsung kita ada di berjalan. Kenapa? Takutan tahangkop le. Ini di padang mahsyar kita kada suah sama sekali di situ keadaannya. Kayak apa situasinya? Tidak tahu. Langsung dalam keadaan kada melihat, bingung. Orang yang melihat aja ketika dibangkit padang mahsyar bingung. Apalagi yang buta di akhirat. Maka hindari kita berbuat zalim kepada orang, karena itu kegelapan kena di hari kiamat. Bingung kita kena. Mulai dalam kubur sudah kadap. Kena bangkit dari kubur, kadap penglihatan. Bingung lah. Bukan buta aja, kadap aja kan kita bingung sudah, apalagi buta. Ya Allah, lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkit aku dalam keadaan buta? Kuntu, dahulu aku di dunia basiran, melihat aja. Kenapa bangkit dalam keadaan buta? Lalu ya Allah, engkau waktu di dunia pura-pura buta dengan peringatanku ya Allah. Ini peringatan Allah nih, ayat Al-Quran, hadis Nabi, peringatan pura-pura buta, kada melihat, pura-pura tuli, pura-pura kada mendengar, peringatan Allah. Nah, maka kena dibangkit dalam keadaan buta tuli, bingung leh, kayak apa kena? Ya tadi tamsilannya, di rumah kita seorang aja, kada usah buta, mati lampu aja. Apalagi buta leh, padahal situasinya kita tahu rumah kita tuh berapa lah luas rumah kita, berapa kali berapa meter, bingung kita sedih. Apalagi ini kada berapa kali berapa meter, padang mahsyar luas, kemana arah kita, buta tuli pulang. Maka jangan sampai kita berbuat zalim orang sekecil apapun. Wa Ahmad wal Baihaqi, daripada Imam Ahmad dan Imam Baihaqi an Ibnu Umar, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena berbuat zalim itu adalah jadi kegelapan kita kan di hari kiamat. Pintu gerbang kiamat pertama adalah kubur. Di kubur kadab. Wadah nyawanya kipit, kadab pulang, sorangan pulang. Wa Syaikhani, daripada dua orang guru, yaitu Syaikhani Imam Bukhari dan Muslim. Sahih hadisnya. An Abi Musa, innallaha mala'a yumli'u memenuhi lizalim bagi orang yang zalim. Fa iza akhazahu lam yaflitu wa lam yaflibhu summa qara'a wa kadzalika akhadha rabbuka iza akhazal qura wa hiya zalimatun inna akhazahu alimun syadid. Bahwasanya kena Allah akan membalaskanlah bagi orang yang zalim apabila ia mengambil daripada sesuatu di fa'alahu yang membinasakan. Nah, tulisannya kurang paham makna bacanya. Summa qara'a, kemudian membaca wa kadzalika akhadza rabbuka, demikianlah Allah mengambil, artinya menyiksa bagi
menyiksa oleh Tuhan engkau. Iza akhazal qura, apabila mengambil akan suatu kampung. Wahiyya zalimah, walau keadaan zalim orang-orang kampung itu. In akhazahu alimun syadid. Namun Allah Ta'ala mengambil, maka mengambil secara azab yang pedih. Jadi ada orang yang mengambil harta orang, lalu Allah akan mengambil hartanya dengan jalan luar biasa azabnya, azab yang pedih. Wa Muslim an Abi Hurairah atadruna minal muflis. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Nabi, atadruna, tahukah kalian minal muflis, daripada orang yang bangkrut? Di hari kiamat kena ada orang yang bangkrut." Tapi Nabi bertanya, belum lagi dipadahkan Nabi orang yang muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Min ummati, daripada umatku, ya Nabi. Lalu para sahabat berbeda-beda menjawab takrif daripada bangkrut itu. Maksud Nabi bangkrut akhirat. Para sahabat sebagian ada yang menjawab bangkrut di dunia. Orang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang berdagang rugi, lalu jangankan untuk modal kan habis, tertinggal hutang, itu bangkrut. Ada lagi yang menjawab, qalu al-muflisu fina, orang yang bangkrut di sisi kami adalah man la dirhamalahu, orang yang kada berduit lagi, wala mata, kada ada besi harta lagi. Sebagian macam-macam lah jawaban para sahabat, bahwasanya bangkrut itu menurut takrif para sahabat, pengertian sahabat adalah orang yang kada berduit kesimpulannya, atau orang yang berdagang rugi, jangankan untuk modal pun tamakan habis, bahkan tertinggal hutang, itulah orang yang bangkrut. Ijar Nabi yang ku maksud bangkrut kena di akhirat. Faqala, jar Nabi, innal muflisa, bahwasanya orang yang bangkrut itu min umati, daripada umatku, ya Nabi, bukan umat Nabi lain, umatku. Man, yaitu orang ya'ti yaumal qiyamah, kenanya datang di hari kiamat, kena bi salatin wa siyamin wa zakatin, banyak berisi pahala sembahyang, bukan hanya wajib, yang sunat, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, banyak bawa amal nih. Wa siyamin, banyak membawa pahala puasa, bukan hanya wajib aja, puasa Senin Kamis, puasa setiap berulang setiap tahun, tiap bulan. Wa zakatin, dan zakat, bahkan sedekah, sedekah wajib dan sedekah sunnah, banyaknya membawa amal. Ini pun ditimbang nyata di surga karena banyak amal. Dalam hukum syariat fikih zahirnya ini surga dah. Kayak itu pangjanji Allah. Payati, lalu payuta, didatangkan sesudah ditimbang banyak amalnya, amal baiknya luar biasa banyaknya. Payuta qad satama haza wa kazafa haza wa akala mala haza. Lalu didatangkan, ada yang protes, ada yang menuntut keadilan di akhir kiamat. Sungguhnya waktu dunia pernah mencela, satama, mencela orang ini, kita, ya Allah, jangan masukkan dia ke surga. Kenapa? Waktu di dunia ini pernah mencela aku, supan aku, atau sakit hatiku, mencela badanku nih, umpamanya. Ini hati-hati begegalaran orang. Orang heran dia latat nih, bergelar-gelar. Udinnya mana tuh? Udin banyak juga yang mana? Yang latat dong. Ya. Orang pun inya kada senang dilihat, kada senang digelari seperti itu, haram pun. Bergelar-gelaran yang kada baik. Namun gelar yang bagus, sunnah Nabi. Nabi banyak menggelari sahabat-sahabatnya dengan gelaran yang bagus. Singanya Allah, ada Saifullah, pedangnya Allah, bagus. Artinya mulia nih, hebatnya, bangga. Ketika dipanggil itu bangga. Ini kan dia bangga, sopan aku aja. Sopan dipanggil dengan panggilan seperti itu. Maka kita kada boleh. Jadi menhenang gelari orang itu takuninya Allah. Aku lagi kampung hiau udin latat. Jangan aja aku sopan. Nah, jangan boleh lagi. Jangan lagi kita hiau.
Wa kadzaba hadza, menuduh orang sama tuh, menuduh orang padahal orang kada wujud, bahkan dipitnah. Nah maka di akhirat, ya Allah, aku waktu di dunia pernah dipitnahnya, supan aku sekampungan orang menuduh aku seperti itu, sehingga aku saking supannya pindah aku ke kampung lain. Aku kada terima ya Allah, waktu di dunia kada sempat balas. Allah Maha Adil, dibalaskannya. Wa akala mala hadza, ya Allah, waktu di dunia ia pernah mengambil hartaku dengan zalim. Berhutang kada bayarnya, sudah kada bayar, orangnya dimusuhinya pulang nih. Ada orang seperti itu. Orang sudah hakun bantu, kada berbunga pulang. Ikhlas orang bantu. Sekalinya jangankan bayar, orang yang berhutangi dimusuhinya. Amun waktu berhutang maka mana nangis deh. Tolong bantu aku nih ini. Marah sekali orang hutang lagi orang. Sekalinya sudah berjanji sebulan, adanya sebulan. Anu aja bulan 2, bila bulan 2, bulan tersebut tinggal dari bayar ya. Nunggu bulan 2. Di teh kalangnya tersebut tinggi juga bulan 2 lah ya. Atau ada juga isok, bayar hutang isok. Datang isok, kan aku bayar isoknya, isoknya datang isok bang isok pulang. Manipulasi, berdusta. Nah maka orang yang mucil padahalnya sugi, kau abayan tapi mucil deh. Itu kena di akhirat luar biasa, ini tuntutannya kena. Tapi lain beda yang besar kada mampu, bujur-bujur kada mampu. Tapi bujur lah pandang. Ini kada dimusuhi kawan orang yang menghutangi. Waktu berhutang mana nangis, sekali sudah dapatnya, yang menghutangi menangis lagi pulang. Gantian menangis, gantian menangis. Bahkan meliung, hendak tetamu orang itu situ ada yang menghutangi, nak meliung. Hakun kepada kadah meliungnya. Supaya ada tetamu orangnya dimusuhinya, padahal aku orang menghutangi kada berbunga. Akhirnya orang sekampungan kada ada percaya lagi, berhutang sini, jurang kada percaya bayar juga. Berhutang ke sini kada ada. Akhirnya awak kok tepat desak duit nih, paksa berhutang awan dan tener, awan yang berbunga. Pun yang berbunga dipaksanya, orang ada tukang pukulnya. Tagihnya kan lagi awan orang yang menghutangi kada berbunga diremehkan, bahkan mucil karena kebutuhan setiap hari ada, berhutang pulang orang dapat jangan menghutangi lagi, paksa berhubungan awan tenir. Gara-gara apa? Gara-gara kita juga kada memperhatikan awan orang yang bujur-bujur ikhlas membantu kita. Banyak orang seperti itu. Akhirnya hutang awan dan tenir maka padahal 2 kali lipat bayarnya. Yang tadi kada 2 kali lipat kada, berapa kita berhutang saya itu dibayari, kada hendak bayari. Jangan disangkanya ada orang yang dasar kayak itu tabiatnya. Yang penting dapat duit. Niat dari rumah dasar kada nak bayar, maka Allah kada akan memudahkan. Orang mucil memang inya sugih, berduit, tapi ada duit kada nak dibayarkan. Itu kada pacangan kawat bayar sampai hari kiamat. Karena niatnya dari hati Allah memandang niat orang tadi. Ini memang ada orang seperti itu yang mulai dari rumah dasar berniat, kada pacangan bayar. Sengaja aku berhutang, kada akan bayar karena Allah Ta'ala. Niat di rumah seperti itu, ada pacangan terbayar. Mungkin kita dasar bujur-bujur hendak bayar, berniat, insya Allah Allah mudahkan jalannya. Nah, ada jalan yang Allah mudahkan, atau Allah bukakan hati orang tadi terbuka hendak memaafkan kita. Namun itu kadang-kadang sampai walaupun di akhirat kena Allah yang kena akan batul, ditampakkan Allah kepada orang yang menghutangi tadi. Engkau ada menghutanginya, tapi nya sebenarnya hendak bayar, tapi kada berduit, usaha dah kada bayar, kada hingkatnya. Jadi Allah maukah nih tampakkan Allah istana. Maukah engkau mengikhlaskan inya? Amun engkau mengikhlaskan, ini istana dengan engkau. Jawab orang tadi, ya aku ikhlaskan karena melihat istana tadi. Nah akhirnya diikhlaskannya orang tadi. Tapi nya dunia orang tadi dasar bujur-bujur, hendak bayar cuma kada mampu karena keadaan. Atau dasar bujur berpadah. Insya Allah pun orang tuh aku sudah mangsur, dah
Misalnya angsur setiap hari angsur, tapi karena kada mampu lagi kepada, bisa diikhlaskannya. Karena kita ada usaha anak angsur. Dan pahalanya ganal bagi orang yang menghutangi, yang memberi tempo misalnya. Bila bayar bulan depan lah, ya lah insya Allah. Sampai bulan depan, maaflah aku kada hingkat nih, bujur-bujur gini. Kada apa lah, bulan depan pulang tunda. Nah, menunda sebulan pulang sama yang menghutangi pulang. Misalnya menghutang 1 juta sampai bulan depan, datangnya maaf aja lah, aku kada hingkat bayar ini. Yalah bulan depan pulang, aku tunggu pulang. Maka sama hukumnya hanya menghutangi 1 juta pulang, 2 juta tapi kemudian temponya sebulan pulang. Padahal tidak ada duitnya kan yang dihutangi, karena memberi tempo aja itu pahalanya ganal. Sama pahala menghutangi pulang 1 juta pulang. Datang pulang bulan depan, maaflah kok ini kayak kada ada duit dulu. Musim corona nih kali benar nih. Aku pada keluar. Yalah bulan depan pulang 3 pulang, sama ini mau tangi 1 juta pulang 3 juta tuh ganal pahalanya. Apalagi diikhlaskannya, ganal lagi pahalanya. Insya Allah mun kita bujur-bujur bepada aku ini dasar kayak ini keadaan hendak menang bayar, Tuhan tahu niat kita. Ada tuh Allah bukakan hati orang tuh, mungkin terbuka hatinya, aku maafkan aja, ikhlaskan. Tapi mun dari hati dasar kada hendak bayar, Tuhan tahu niat kita. Orang yang mau tangi tutup Allah di hatinya, kada hendak mengikhlaskan. Kenapa? Hati kita kayak itu. Mulai dari rumah berniat, yang penting dapat duit, yang penting berhutang. Perkara bayar kena, masalah nyaman aja kena. Sangkanya nyaman ya. Di akhirat lebih sulit lagi. Bagus sebelum meninggal kita selesaikan. Kena nyaman aja, aku meninggal ada kena anakku, ahli warisku, kena yang mengumumkan siapa yang ada berhubungan sangkut paut piutang dengan almarhum ini berhubungan dengan kami. Sekalinya didatangi anaknya karena ngakui basi-basi dari rupanya. Ada juga seperti itu. Jangan diharap anak tuh apalagi jangankan membayar hutang kita, warisannya ada gini rabutakannya bekalahinya ondang sanaknya, apalagi orang lain. Ondang sanaknya hanya bekalahinya, apalagi orang lain yang menghutangi tambahnya lagi. Akhirnya kita yang di kuburan luar biasa siksaannya. Padahal harta kita ada. Buktinya apa? Warisan ditinggalkan ada. Kenapa kada harta yang ada itu dibayarkan ke hutang? Malah kada tinggal warisan. Yang penting kita selamat. Jangan pikirkan anak. Kadang-kadang anak yang dipikirkan, apalagi kada tahu ilmu agama, jangankan pikirkan kita. Ini aja kadang-kadang pada inya bekalahian menambah siksa kita dalam kubur pulang. Jadi intinya jangan menunggu meninggal, selesaikan kita hidup. Datangi yang menghutangi kita, bujur-bujur aku maaf aja kada hingkat. Tapi bujur dasar dari niat dari hati kita bujur-bujur. Jangan mucil. Orang mucil tuh biasanya sugih berduit tapi kada hendak membayar. Ada keperluan lain, hakul ke lain-lain. Walaupun banyak sedekahnya kada ada nilai sedekahnya. Kenapa? Terbalik. Kewajiban hutang diremehkan, sedekah diutamakan. Sedekah itu digawi sunat, kada digawi kada apa-apa. Hutang orang digawi berpahala, ditinggalkan berdosa. Di akhirat dituntut orang. Karena Nabi orang ini akan bangkrut kena. Walaupun banyak amal, apalagi kada beramal sama sekali. Kada beramal sama sekali rugi. Lalu datang, ya Allah, inya waktu di dunia mengambil hartaku secara zalim, menipu. Di dunia kada sempat diselesaikan, di akhirat ada hitungannya. Mulai dalam kubur sudah ada, apalagi karena di padang mahsyar. Wa akala mahala hadza, inya memakan makanan orang, harta orang ini dengan secara zalim. Makan di warung, makan 5 kepada 3, makan aneh wadai. Itu di akhirat ada hitungannya tuh, bisa ganal untuknya kan. Di akhirat kelihatannya enak, tindihinya dalam kubur. Wa kalama lahaza wa sabaqadama haza, dan ia menumpahkan darah orang ini. Di dunia pernah, apalagi sampai membunuh. Kalau hanya di penjara aja jangan dianggap lepas. Memang di dunia lepas, di akhirat ada hitungannya. Hukum membunuh itu harus kisas, dibunuh juga.
kecuali keluarga yang dibunuh mengikhlaskan, itu pun harus bayar diat. Itu pun harus seikhlas keluarganya. Berapa? 100 ekor unta umpamanya. Itu diatnya 100 ekor unta. 1 ekor unta aja lebih mahal daripada sapi. 100 ekor kali aja berapa? 1 ekor unta anggaplah 35 juta. Harus dibayari ke keluarganya sejumlah 100 ekor unta. Kalau ada di akhirat tetap ada. Jadi kadang nyamanan membunuh orang. Haza wa darbu haza, pernah memukul orang harus dikisas. Mun'inya memukul orang, patah gigi orang sebilah, dipatahkan giginya sebilah juga. Mun'inya memukul orang sampai misalnya luka, dilukai juga, harus itu hukum kisas sebenarnya. Kalau kada di akhirat tetap. Membutakan mata orang sebelah, butakan juga matanya sebelah. Menatap tangan orang sebelah, tatap juga tangannya, itu hukum kisas. Kalau kada dilaksanakan, umpamanya ini memukul orang, meluka orang, lalu ini hanya di penjara, itu bukan hukum Allah, kada sesuai hukum syariat Allah. Ini membunuh orang hanya di penjara hanya beberapa tahun, maka di akhirat tetap ada. Jangan dianggap lepas. Karena apa? Apalagi keluarganya kada mengikhlaskan, maka di akhirat tetap ada. Luar biasa di akhirat siksaannya. Wa daraba hadza fayuti hadza, maka diberi ini soal di dunia soal disakitannya ujub amal sembahyangnya. Ada lagi nuntut ini soal hartanya dia ujub. Ini soal orang yang di dunia ujub, semua amal ibadahnya diujuki kepada orang-orang yang pernah dizalimnya waktu di dunia. Min hasanatihi, daripada kebaikannya. Wa hadza min hasanatihi, ini daripada kebaikannya ujub, daripada ibadah sembahyangnya. Masih surah bersedekah ambil. Fa'in pandai pandiat, apabila habis kebaikan puasanya, habis apa sekampungan suah digibahnya, disambatinya, karena ini jadi amalan wiridnya hari-hari. Ada orang seperti itu wiritannya, habis gawian biasanya di ibu-ibu nih, lelakiannya gini ya, itu kemarin nih, habis gawian di rumah memasak sudah selesai, tatapas sudah selesai, lihat hari jam 10 duduk karena di pelataran rumah nyambati orang, sakampungan disambatinya, maka sakampungan kena menuntut inya kena di akhirat. Menggibah itu termasuk, walaupun bujur, itu masalah gibah sudah kita sampaikan. Sudah habis kebaikannya, apa? Banyak benar yang menuntut deh. Tapi masih ada lagi qabla ayyaqda, sebelum ditunaikan ma'alaih, apa-apa kewajiban atasnya. Pokoknya masih ada lagi yang menuntut. Amal abaik habis dah ujuki. Kita yang banyak amal aja kena di akhirat bisa bangkrut, apalagi yang kada beramal sama sekali, kada banyak amalnya. Sudah kada banyak amal, gawiannya beti orang, rugi. Mencela orang, bujur yang kesangkat, bujur itulah gibah, apalagi memfitnah 2 kali lipat lagi dosanya. Masalah gibah sudah kita sampaikan dulu anunya. Akhadha min khatayahu, atau ukhiza di majhul aja. Ukhiza min khatayahu, lalu diambillah daripada kejahatan orang yang disakitinya. Misalnya si A waktu di dunia pernah menyakiti si B. Dicarinya amal si A tadi habis sudah diujuki ke orang lain. Maka jahatnya si B, B-nya apa pernah menggawi jinahnya, lalu diunjuk dosa jinah tadi kasih A. Kenapa? Kebaikannya habis. Tetapi adanya menuntut, si B nuntut, di dunia aku pernah kayak ini sakit hatiku ini. Ujar Allah, mana pahala lagi? Habis dah diunjuk kayak ini, unjuk saya ini, sekampungan habis dah diunjuki. Datang orang yang tadi menuntut masih. Ya Allah, mengkada ada lagi kebaikanmu, maka kejahatan orang itu engkau tanggung. Nah, kejahatannya diambil, unjuk kepada si A tadi. Alai summa turiha finnar, kemudian dilontarkan ke dalam api neraka. Ujung-ujungnya ke dalam api neraka. Itulah orang yang bangkrut ya Nabi. Orang yang bangkrut di hari kiamat kena itu tadi membawa amal banyak, tapi banyak yang menuntut karena hubungan sesama manusia. Allah tidak akan mengampuni kezaliman seseorang itu kecuali berhubungan dengan yang dizaliminya.
Jadi kita khawatir seperti itu. Bahkan ada diriwayatkan dalam kitab lain tasawuf, inya masuk surga terhalang gara-gara satu kuitan gigi aja, menguit gigi. Karena pernah waktu di dunia pernah memikul kayu, mengambil upah memikul kayu, membawakan kayu orang mangkut, melangsir lah biasa gitu nih, punya kayu juga, memikul kayu bakar orang. Sampai tengah hari makan siang, sambung lagi. Nah ketika nyambung yang kedua nih, nah ada kesulitan di gigi nih, daging keselip sambil makan kayak tadi, ada rantingnya dipatah, kuitakan ke gigi. Tapi kan ada bepada, sedangkan ranting orang, kayu itu kayu orang, kan ada bepada. Rupanya ini menghalanginya masuk ke surga kena heran. Ini kadanya ranting lagi, pokoknya habis. Ini ada juga di hadis Nabi, kita bacakanlah. Seberapa dapatnya banyak sebenarnya, banyak. Tapi seberapa dapatnya kita bacakan hadis-hadis Nabi. Ini orang bangkrut tadi sudah. Wat tayalisi wa Bazzar daripada Imam Bazzar an Anas azulmu salah satu. Kezaliman itu ada 3. Fazulmun la yaghfirullahu yang kada akan mengampuni oleh Allah. Wa zulmun yaghfiruhu, ada kezaliman yang Allah bisa mengampuni. Wa zulmun la yatrukuhu, dan kezaliman yang Allah kada membiarkannya. Fa amma zulmu allazi la yaghfiru fasyirku. Qala Allah Ta'ala inna syirka la zulmun azim. Zalim yang kada ada harapan diampuni oleh Allah adalah syirik. Tabawa mati syirik, nauzubillah. Itu kada ada harapan diampuni oleh Allah. Tapi mun kita masih hidup ada harapan kita bertobat bujur-bujur. Wa mazlumul ladzi yaghfiruhu, Allah yang mengampuni akannya oleh Allah, mazlumul ibad. Tapi anfusahum, menzalimnya seorang hamba akan dirinya. Orang maksiat itu hakikatnya menzalim dirinya seorang. Tapi ini munnya bertobat, bujur-bujur taubatan nasuha diampuni oleh Allah. Fima bainahu wa baina rabbihim, itu antara inya dengan antar Tuhannya aja. Umpamanya berzina, kada sembahyang, kada puasa, itu dosanya kepada Allah aja. Amun inya bujur-bujur taubat, ada harapan diampuni oleh Allah. Nah yang ketiga ini yang hubungan dengan sesama manusia tadi. Wa mazulmu allazi la yatrukuhu Allah, adapun kezaliman yang kada akan membiarkan oleh Allah. Fazulmul ibadi, maka zalimnya seorang hamba ba'dhum ba'da, oleh sebahagian mereka akan sebagian yang lain. Ba'dahum ba'da hatta bidainin, sehingga hutang tadi. Li ba'dihim minal ba'di, sehingga seorang berhutang dengan yang lain, sebagian satu dengan sebagian lain, tapi kada dibayarinya, maka di akhirat kena akan dituntut oleh tadi, maka ruginya rugi. Wa Ahmad wa Syaikhani an Aisyah wa an Sa'id bin Zaid. Kena panjang lagi kisahnya, waktu pun habis, waktu isyraq sampai nih isyraq. Jadi insyaallah pertemuan lain kita bacakan lagi masalah kezaliman ini. Kalau cerita-cerita hikayat ini banyak di sini. Jadi intinya kita dengan hak sesama manusia jangan kita remehkan. Sekecil apapun, karena di akhirat Allah Maha Adil. Dan kita pun yang dizalim jangan khawatir. Jangan kita sibuk hendak membalas. Kalau kita membalas, di dalam kitab Hidayatul Salikin atau dalam kitab Ihya juga disebutkan, kalau kita balas bisa terbalik kita yang zalim pulang. Kalau balasan kita terbanyak daripada zalim orang tadi. Misalnya, inya menyembati kita, lalu kita balas nyembati inya. Inya mencela kita balas celah inya. Inya mencela kita 5 macam atau 5 kali, kita balas 6 kali, maka kita kena di akhirat hutang. Jadi, inya menyakiti kita, lalu kita balas sama, maka inya awan kita sama, kada ada nilainya. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, Allah Maha Adil. Bukan berarti kita kadang membalas yang lepas. Allah Maha Adil. Kita serahkan kepada Allah, maka kita ada dapat pahala sabar. Kemudian derajat kita dengan inya beda, mulia kita daripada inya. Tetapi kalau kita sibuk hendak membalas, balasan kita tuh kadang-kadang kurang. Kalau kurang
dengan yang kita kehendaki, kita kurang puas. Pahala sabar kada ada, kita kurang puas membalas. Kalau kita lebihan membalas, maka kita pulang zalim di akhirat kita. Kita zalim, lalu di akhirat kita pulang dibalik dituntutnya kita. Contoh aja seperti ini. Sandal kita dicuntannya, bentar, sembahyang, lalu diambilnya, lalu cari sandal, apa nih hilang nih, lalu menyumpah doa, mudahan patah betisnya kabul, doa mazlum mustajabah, doa orang yang dizalim itu ancap kabulnya. Patah betisnya, tolak kalau sakit, berobatnya, misalnya tergelincir, gugur di benda, tolak rumah sakit 500.000 berobat. Sandal kita berapa harganya? 50.000. Inya menzalim kita 50.000, kita menyakitinya 500.000. Di akhirat kita pulang dituntutnya di akhirat kita. Jadi kayak apa? Serahkan kepada Allah. Kita sabar. Muntadi pahala sabar kada dapat. Batu pulang kita kena bisa di akhirat dituntutnya. Ya Allah aja, ini gara-gara ini doakan aku habis 4 tahun betisku. Habis aku 5 juta umpamanya operasi umpamanya. Nya harga sandalnya 50.000 juga. Akhirnya di akhirat di Allah Maha adil, Bang. Sekecil apapun tetap diperhitungkan Allah. Oh, berarti kayak itu tebulik kita yang kena dituntut di akhirat kena. Jadi kayak apa? Kada bagus mendoakan orang kada baik tadi. Jadi kayak apa? Ada doa yang aman ya, Pak. Ya Allah, ini yang menzalim aku serahkan kepada Engkau Maha adil. Nah cukup. Apakah kita kadang balas itu berarti ini lepas? Kada. Allah ada perhitungannya. Bisa Allah balaskan melalui orang lain. Orang lain yang membalaskan, kada melalui kita. Mungkin ada di dunia, di akhirat ada pulang hitungannya. Kita selamat, betul pulang kita ada pahala sabar. Mungkin kita balas, derajat kita wadinya sama. Contoh, inyanya berarti kita bungul, kita balas tambuk sama bungul on tambuk mengalahi. Bungul tambuk ya, mencongol tambuk. Nah, jadi sama bungul on tambuk mengalahi. Tapi mau inyanya berbungul, aku kada bungul. Sabar. Ucapan yang kada bujur akan terbulik kepada yang mengucapkannya. Jadi hati-hati. Cara menyumpahi orang bungul terbulik, ini yang bungul. Jadi kayak apa? Jangan dibalas, bisa panas telinga aku nih dengar. Nah, kita balas, bahan. Memang seperti itu. Kalau kita balas, maka kita dengan dia sama nilainya, kada ada bedanya, derajat kita awalnya. Tapi mungkin kita akan membalas, derajat kita mulia daripada ini. Terakhir perkataan hikmah, jangan sampai orang perbuatan zalim itu menjangkit ke kita. Nya zalim on kita, lalu menjangkit ke kita pulang zalim on inya. Berarti perbuatan zalimnya tadi menjangkit ke kita. Tapi mun inya menzalim ke kita kadang balas, kita serahkan kepada Allah. Yakin Allah kan pasti balaskan, mungkin melalui orang lain, tapi kita aman. Allah Maha adil, Allah gak ada guring dibalaskannya. Nah, kita dapat pahala sabar. Inya bebas ada, tetap ada. Allah ulahkan inya kena terbalas. Man zalama zulima. Barang siapa yang berbuat zalim akan dizalim orang. Walaupun kada yang dizalim tadi membalas, kada orang lain pulang kena akan diulah Allah, diatur Allah sehingga nya dizalim. Ya tadi orang yang suka berhutang-hutang kada bayar, karena ada di hartanya itu diambil orang, dihutangi kawannya, orang kada bayar pulang sama. Yang penting kada kita yang membalas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini hanya mengisi waktu mudah-mudahan kita supaya istiqamah sebelum subuh ada pengajian dan diisi sembahyang isra oleh Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah wa khatimah bi syahada wa husnul khatimah.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجب. اللهم ارزقنا الإخلاص بالأدب بالعلم ونسله وجميع الطاعات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.